Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris channel paling fenomenal. Oke, dan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial yang sangat menarik, sangat bagus sekali dan belum pernah ditayangkan di tutorial manapun. Dan tutorial kali ini pasti akan sangat mudah dipahami dibanding tutorial manapun. Tapi bohong. Oke, kita mulai serius lagi karena kita akan memberikan sebuah edukasi. Jadi kita harus sampaikan dengan sangat serius supaya tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tutorial bagaimana cara kita mendapatkan citra resolusi tinggi. Sebelumnya kita sudah pernah memberikan tutorial, tetapi di tutorial sebelumnya kita hanya melakukan recording bagaimana langkah-langkahnya, tetapi tidak kita berikan bagaimana penjelasannya. Nah, kali ini kita akan berikan penjelasannya yang bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan semua yang sedang bingung untuk mendapatkan citra. Jadi ini solusinya. Oke, ingat. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu subscribe di channel kita, channel paling top global ini, channel yang menghadirkan tutorial dan edukasi lainnya. Mungkin kita akan memberikan konten yang menarik juga supaya konten dan supaya channel kita ini terus berkembang. Maka subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan semua supaya semua bisa mengetahui informasi yang ada di channel Mr. Chris. Oke, langsung saja. Kita akan membuat tutorialnya. Kita akan mencari citra Google Earth. Nah, citra Google Earth itu citra yang sangat bagus ya sekarang. Jadi bagi kawan-kawan semua yang akan melakukan penelitian yang kaitannya, yang pembahasannya itu mengenai penggunaan lahan atau mengenai perubahan penggunaan lahan atau mengenai kesesuaian penggunaan lahan. Jadi ini bisa dijadikan referensi. Oke, referensi. Nah, kita akan mengambil citra di Google Earth. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di citra Google Earth ini merupakan citra yang time series ya, time series. Jadi secara temporal ini memberikan gambaran bagaimana perubahannya dan bagaimana karakteristiknya di setiap tahunnya. Oke, sangat menarik sekali guys ya. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi yang akan kita cari citranya. Oke, nah sebelum itu kita mungkin akan jelaskan dulu. Jadi ini merupakan layer di mana kita nanti membuat setiap polygon tool atau mungkin point ya. Ini informasinya. Nah, ini Mr. Chris sudah banyak melakukan pengambilan data di sini sehingga ini tersimpan di sini ya. Nah, ini juga ada informasi terkait legenda atau fitur-fitur yang ada di Google Earth. Nah, kalau kita aktifasi di sini, ini maka nanti akan muncul keterangan-keterangan yang ada di Google Earth. Oke, misalnya contoh ya, kita zoom ya. Ini kita zoom dari dalam jangka dekat. Terlalu dekat. Oke, kita zoom lagi. Nah, kita ambil misalnya di sini ya. Nah, ini oke, terlihat jelas guys. Oke, di sini ya. Nah, kita misalnya mau aktifkan informasi yang ada di sini. Nah, nanti semua legenda, semua informasinya akan tertampil. Oke, nampaknya ini baterainya sedang low. Kita search dulu guys. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan tadi yang sebelumnya hilang sekarang
ada banyak informasinya. Ini merupakan legendanya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mengambil dengan keterangan ini, di sini jangan dihilangkan checklistnya. Jadi tampilkan semua. Tapi biasanya kan kalau kita ambil citra kan harus bersih ya. Jadi nggak ada keterangan-keterangan seperti ini, maka kita perlu bersihkan. Nah itu. Jadi pertama yang langkah harus kita lakukan adalah membersihkan legenda ini supaya nanti citranya lebih bersih ya, gitu. Nah kemudian sebelumnya setelah kita sudah membersihkan ini, kita perlu mengatur dulu kita itu mau mengambil di lokasi mana toh. Misalnya nih kita mau mengambil di suatu lokasi. Nah kita perlu untuk memasukkan data SHP dulu ke Google Earth ini sendiri. Nah kalau sudah ketampil semuanya kan nanti untuk pengambilan datanya itu lebih mudah gitu ya guys ya. Atau mungkin gini aja. Oh ya, kita masukkan dulu, kita ambil salah satunya di mana. Misalnya kita mau ambil di Bantul ya. Kita ambil di Bantul sebentar. Saya cari data dulu. Misal kita mau ambil di Bantul. Oke, sebentar. Project. Oke. Kumpulan peta Yogyakarta. Atau di Bantul mana ada nggak ini? Oh, kalau nggak ya di Sleman saja. Di Sleman administrasi desa. Kita ambil di wilayah desa saja. Kita tandai, terus kita ekspor. Nah, tanda-tanda. Nah ini kita tandai salah satu saja, misal yang kecil, yang tidak terlalu luas. Ya di sini saja. Oke, sudah kita tandai ya. Kita langsung ekstrak, ekspor data maksudnya. Kita simpan di sini ya, di desktop. Ini di Sleman Citra. Oke, kita simpan ini desa. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah kita masukkan data hasil ekspor data ini ke Google Earth. Nah, caranya seperti ini guys. Kita klik file, terus kita pilih open. Nah ya, open. Terus kita pilih di lokasi penyimpanan kita tadi, Sleman ya kan. Di Sleman ada, kalau nggak ada berarti di dokumen proyek kemana guys? Di desktop berarti Sleman. Oke, di sini kita ganti ini menjadi S3 ya guys ya. S3 atau save file. Kita klik open, kemudian yes, terus yes semua aja. Ini kalau misal mau dipilih lokasi penyimpanannya bisa, tapi saya langsung gini aja biar cepat, biar kita langsung bisa mengambil citranya ya. Oke ya. Nah di sini ini lokasi kita, tapi ini belum ketampil ya. Oke, nah di sini merupakan lokasi citra yang akan kita ambil. Terus kita atur dulu di view, kita reset ini supaya ketampil dari atas. Kemudian yang kompasnya juga kita atur biar pas juga. Oke, sudah pas ya. Nah, pertama kita mungkin identifikasi dulu terkait gambaran dari citra yang akan kita ambil. Misalnya kita mau ambil dari 2000 atau mungkin dari tahun berapa. Misal teman-teman tuh mau membuat penelitian tentang perubahan penggunaan lahan beberapa tahun tertentu di suatu wilayah. Nah, katakanlah kita sudah menentukan lokasinya itu di desa ini tadi. Ini nggak tahu ya tadi desanya mana. Nah, kemudian teman-teman harus lihat juga dulu bagaimana keterangan atau bagaimana citra yang ada di lokasi ini, karena citra Google Earth itu tidak semuanya itu menampilkan gambar yang bagus gitu, karena ada beberapa citra yang terdapat banyak awan sehingga nanti akan mempengaruhi ketika pengolahan berlangsung gitu ya. Nah kita cek dulu ya. Kita
cek-cek dulu. Ini dari tahun 2010, ini 2006. Kita coba dekati lagi. Oh, ini citranya sangat kurang ya. Ini kita Oke, ini jadi kita coba cek lihat lagi. Oke, kita zoom. Nah, ini di tahun 2012 ini di apa, banyak awan ya, jadi tidak semuanya bagus ya. Jadi kurang nih kalau mau kita analisis. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk bahan kita, karena walaupun di area ini hitam tapi masih bisa kita lihat. Coba. Nah, ini kan masih ada sedikit gambaran ya. Mungkin nanti ketika waktu kita olah di ArcGIS bisa kita atur kontrasnya hingga di sini lebih terlihat bagaimana penggunaan lahan di wilayah ini. Nah, ini ada awan juga. Kalau ini bagus, ini bisa dianalisis ini. Kemudian kita coba cek. Pokoknya kita cari yang bagus dulu. Nah, sekiranya nanti ketika waktu kita lihat itu ternyata citra di desa ini banyak awan atau mungkin resolusinya buruk atau kurang jelas untuk kita identifikasi, maka pindah saja di lokasi yang lain gitu, yang menampilkan citra lebih jelas gitu. Nah, ini di 2012 kita cek. Nah, ini kita menemukan citra yang lumayan untuk kita identifikasi. Ini lebih jelas daripada tahun 2012. Oke, kita lihat lagi. 2014 tidak bagus, 14 tidak bagus. Kita cek lagi, ini lumayan jelas. Nah, 2015 cukup jelas ini, hampir tidak ada awan. Kemudian kita cek lagi, wah ini banyak awan, tidak recommended, tidak juga. Ini cukup lumayan ya ini, tapi lebih bagus yang sebelumnya tadi. Ini tidak, kurang. Ini kita review dulu bagaimana kondisi citranya. Ini kurang juga. Ini lumayan, ini lumayan 2016. Ini kurang juga. Ini jelek. Wah, ini cukup jelas ya ini ya. Kita lihat lagi. Wah, jelek. Lumayan tadi. Wah, ini juga lumayan. Kurang. Nggak ada yang jelas banget ya. Wah, ini mantap ini guys. 2015 dan 2019. Ini juga mantap ini. Kita lihat lagi. Wah, kurang. Nah, ini yang terakhir ini. Yang 2021 ini kurang ini. Mungkin dari hasil tadi ya, kita kan menemukan beberapa citra yang bagus dan yang kurang. Nah, tadi ada 2 citra, ada sekitar 3 citra di tahun 2013, 2015, dan 2019. Nah, biasanya kan kalau analisis perubahan penggunaan lahan itu kan kita mengambilnya range waktu sekitar 5-10 tahun ya, untuk mengetahui bagaimana perubahan penggunaan lahannya dari pembangunan atau penambahan permukiman atau alih fungsi lahannya gitu ya. Nah, kalau kita hitung dari 2013 itu kan 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 tahun. Nah, jadi kita bisa analisis perubahan penggunaan lahan selama 6 tahun menggunakan citra Google Earth. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, bagaimana caranya terkait mendapatkan citra di Google Earth ini dengan resolusi yang bagus? Nah, caranya gini. Katakanlah kita ingin mengambil di tahun 2019 dulu. Nah, kita
kita zoom dulu ya, kita perbesar dulu, kira-kira kita mau ambil dengan resolusi atau dengan kejelasan yang seperti apa gitu. Nah, sekiranya ini sudah cukup jelas untuk kita identifikasi. Nah, mungkin dengan ketinggian segini ya kita ambil. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur ini ya. Ini kita atur. Nah, kita reset semua kompas dan ini ya, biar gak miring. Nah, kalau ini sudah semua, selanjutnya kita lakukan penandaan atau add place mark. Ini fungsinya untuk apa? Ini nanti berfungsi untuk kita menggeoreference dari citra yang kita ambil. Kita titik. Nah, ini kan sudah ada. Kita beri nomor dulu. Ini nomor 1. Kita kasih sini. Terus kita langsung oke saja. Kemudian kita tambahkan lagi 2. Kita titik. Oke. Kemudian 3. Kita taruh di pojok-pojok gambar. Oke, sudah. Terus 4. Oke. Oke ya, ini sudah siap dan layak untuk kita ambil karena sudah ada titik poinnya. Nah, selanjutnya kita lakukan save file atau save image. Nah, kita klik di sini ya tadi ya, lihat kan. Terus kita hapus checklist semua ini dan scalingnya kita ubah jadi 1%. Nah, untuk resolusinya kita atur yang paling tinggi. Oke, nah sekiranya ini belum kurang ya. Kita atur lagi view reset fill, view reset kompas, ini untuk menyesuaikan ya. Oke, kita atur zoom ya. Oke, mungkin segini cukup. Ini nanti biar tanda pojok-pojok ini pas. Oke, sudah. Kita klik file lagi. Kemudian save. Save place, save image, save image. Oke, sudah ya. Resolusinya sudah, langsung kita save saja. Oke. Kita simpan di tempat simpan tadi, Sleman Citra, kita kasih C1 CS Citra Sleman 1 gitu. Terus kita langsung save saja. Oke, ini di tahun 2019. Oke. Ini cepat ternyata. Jadi waktu proses download ini ketika koneksinya lambat itu akan mempengaruhi kecepatan dalam kita mendownload citra di sini gitu ya. Oke, ini kan sudah ya. Nah, itu lakukan ke semua wilayah gitu ya, sampai citra ini keambil gitu ya. Nah, karena citra kedua di sini ya. Nah, ini yang kedua. Kan 3, 4. Jadi kita tambahkan lagi. Ini 3 habis 4, 5. Oke, 5. Tambahkan lagi 6. Juga naik. Oke, 6. Oke ya. Oke. Nah, ini langsung kita ambil. Nah, terus kalau udah kita turunkan lagi. Jadi sampai semua area itu terambil, sampai area yang ini keambil ya, ingat. 6, 7, 7, oke. Terus 8. Oke, dibuat nomornya urut aja. 8. Oke kan. Oke, udah semua. Terus geser lagi ke sini.
Oh, ini ternyata sudah ada poinnya, tinggal kita tambahkan saja 8, 9. Oke, nah itu lakukan sampai semua area ini tertandai, sampai semua tertandai ya. Nah, kalau sudah semua tertandai, jangan lupa ketika teman-teman ingin mendownload gambarnya, itu teman-teman hilangkan checklist ini. Nah, ini, tapi ini ditampilkan lagi karena ini dan ini. Nah, ini dihilangkan checklistnya. Ini dan ini itu dalam satu file. Oke kan, ini sudah semua. Terus teman-teman tinggal ambil semua saja. Tapi hanya sebagai sampel ya, karena ini nanti durasinya cukup lama kalau saya jelaskan sampai selesai. Jadi cukup contoh-contohnya saja. Kita tadi ambil yang di nomor 1 ini ya, nomor 1 ini. Nah, kita ambil 2 sampel. Untuk nanti memudahkan kita dalam langkah selanjutnya. Jadi ketika semua sudah diambil gambarnya, semua sudah di georeferen, itu perlu kita mosaik atau kita gabungkan citranya supaya nanti waktu editing atau proses setelah dijadikan satu itu lebih enak dalam pengolahannya gitu ya. Nah, kita langsung save aja karena ini sudah kita atur. Ini juga mungkin kita reset ini kompasnya juga ya. Oke, langsung kita save image C2 CS2. Oke, kita simpan, yes. Oke. Nah, kita setelah ini langsung akan melakukan georeferen. Oh, sebelumnya kita ambil dulu citra di tahun 2013. Oke, 2012 kita coba kecilkan. Kita cek dulu terkait keterangannya. Kalau nanti bagus kita ambil. Kita kan tadi ambil di 2013. Oke, berarti yang ini ya. Ini cukup lumayan. Kita zoom. Ya. Oke, mantap. Oh, ternyata di sini kurang ya. 13 tadi. 13. Nah, di sini kita ambil di sini di 2013. Nah, pas pengambilan ini kalau bisa teman-teman selesaikan dulu di 2019 atau di tahun tertentu yang teman-teman ambil. Kalau sudah, kemudian baru lanjut di pengambilan di tahun berikutnya gitu ya. Jadi biar nanti pas pengaturan time series ini bisa semua sama gitu. Jangan sampai nanti pas ambil itu malah kita ambil di tahun 2019 bulan September, tapi malah yang kita ambil di bulan November, kan udah keliru di citranya sendiri ya. Nah, kalau sudah kita ambil dengan cara yang sama, kita save image, kemudian ini kok kurang ya, kita close lagi, kita atur ini ya ini cukup. Kita klik file, save, kemudian share image. Oke, ini sudah ketampil semua titik poinnya. Kita coba reset dulu. Oke. Semua sudah ya. Kita langsung download saja. Nah, di sini kita kasih keterangan CS13. Tahun itu artinya tahun 2013. Nomor 1. Kemudian tahun 2000 di gambar nomor 2. Kita klik view. Kita langsung save aja.
save 2 save. Oke, semua data sudah tersimpan. Sekarang kita klik ini, klik data ini, kemudian kita save as. Kita simpan di sini, folder yang sama, poin. Nah, ini nanti perlu kita convert ke SHP karena ini masih dalam KML. Nah, kita bisa convert secara cepat itu menggunakan Quantum. Kalau misalnya teman-teman ingin mengconvert ke ArcGIS, berarti teman-teman harus simpan yang ini satu-satu. Ini disimpan satu-satu, kemudian baru dikonvert ke ArcGIS. Kalau langsung keseluruhan ini dikonvert tuh nggak bisa. Saya sudah pernah coba dan gagal. Harus satu-satu ini. 1, 2, 3. Nah, kalau di Quantum itu bisa langsung secara keseluruhan dari data ini. Jadi lebih cepat, dan ketika nanti sudah diekspor, ketika sudah dikonvert, kemudian baru diekspor ke SHP. Nah, sekarang kita coba masukkan gambarnya yang sudah kita download. Kita langsung masukkan dan kita inputkan. Sleman mana Sleman? Oh, ternyata di desktop. Sleman. Oke, kita masukkan semuanya. Kita langsung di langkah geoprocessing. Oke. Kita klik zoom to layar. Ini supaya menampilkan citranya. Oke. Ini ya, ini kita hilangkan. Ini di gambar kedua tahun 2019. Oke. Jelas ya ini ya? Jelas dong. Nah, kita coba masukkan data titiknya tadi di Quantum. Kita add vektor layar. Kita masukkan, kita pilih foldernya di desktop. Sleman Citra, kita masukkan data point ini. Oke, terus add. Oke, nah ini langsung terekspor ya guys ya. Setelah terekspor, kita klik kanan, export save picture as. Kita simpan di folder. Nah ini ya, poin ini kita simpan di desktop tadi, Sleman Citra. Kita kasih P, kita langsung save saja. Oke, semua ini sudah terekspor ya tandanya. Kita masuk lagi ke ArcGIS, taruh bawah aja. Kita input add data, terus kita masukkan pvik ini. Oke. Nah, ini sebelum kita geoprocessing, kita klik kanan dulu, kita tampilkan labelnya supaya nanti ketika georeferen itu kita lebih mudah dalam ini mengikat antar titiknya karena ada keterangan angkanya. Nah, ini jadi nanti di angka 2 kita ikat dengan angka 2, angka 5 kita ikat dengan angka 5. Jadi nanti bisa pas. Nah, nanti setelah itu kita mozaik. Oke, ini sudah 30 menit nih. Nah, ini sudah capek ngomong. Oke, kita tampilkan langsung saja angkanya mungkin 12. Oke, udah hitam saja ya, cukup langsung. Kita klik oke. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, langsung selanjutnya kita georeferen. Nah, pastikan georeferen ini pertama kan kita ingin menggeoreferen gambar satu aja ya. Ini kita hilangkan gambar 1. Ini kita harus pastikan ini CS1. Ini juga kita balik. Ini CS1. Nanti kalau teman-teman keliru beda, nanti yang tergeoreferen itu gambar beda gitu. Jadi harus pas. Kita zoom ya. Kita zoom. Ini sampai di titiknya. Tanah titik poinnya di ini ya. Kita add control point di sini. Terus kita zoom poin ini. Zoom to layar, kita ikat dengan ini. Oke,
Kemudian kita zoom to layer lagi, kita ikat yang poin kedua, kita ikat, zoom to layer lagi. Ya, ini sudah terkonvert. Nah, kita ikat lagi di sini. Oke. Ikat lagi. Di sini kita ikat. Ya. Terus kita ikat lagi di sini. Sini ya. Oke, ya ini sudah ya. Setelah itu kita rectify. Kita simpan di desktop Slayman. Oke. R1. Oke, berhasil ya. Terus kita lakukan di titik kedua. Ini kita remove saja. Terus kita lakukan di titik kedua. Wah, ini durasinya sudah lebih nih guys. Wah, ini saya males edit ya ini. Zoom ini nomor 2 ya. Oke, C2. Kita percepat aja. Zoom lagi nomor 5. Kita titik di sini. 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 Oke, mantap. Kita zoom lagi. Gimana ini? Sini kali ya. Sini. Oke. Terus yang poin ketiga. Kalau udah pas, ini nggak perlu ya. Kalau udah pas. Kalau belum pas, kita ambil sini aja. Oke. Udah ya. Ini udah, kita klik rectify lagi. R2. Oke ya. Nah, lakukan langkah seperti ini pada citra yang selanjutnya. Yang ini. Ini kita remove. Yang ini juga dilakukan dengan cara yang sama. Ini yang 2013 tadi. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan, kita kasih sampel untuk menggabungkan ya. Kita masukkan yang sudah kita referen tadi yang di tahun 2019. Ini kita hilangkan saja checklistnya. Kita zoom to layer. Oke ya. Kita out. Oke, ini dua citra ini sudah referen ya. Ini sudah pas ya ini. Sudah pas. Nah, dua citra ini kita lakukan mosaik. Oke ya, mosaik. Nah, kita cek dulu WGS-nya itu sudah teratur belum. Nah, ini sudah teratur ya. GCS WGS 1984 kita akan ubah ke UTM Zone, atau misalnya nanti tidak perlu ya nggak usah. Kita klik R2 box. Kenapa perlu kita atur koordinat sistemnya? Karena nanti ketika proses pengolahan itu, ketika koordinat sistemnya tidak sesuai, maka akan mempengaruhi
proses selanjutan, bisa saja gagal atau mungkin tidak ketidaksamaan koordinat sistem yang satu dengan yang lain gitu. Jadi semua file atau semua SHP atau semua data yang kita miliki koordinat sistemnya harus sama. Nah, cara mengubah koordinat sistem itu dengan klik data management, kemudian kita pilih projection transformation. Nah, kita pilih raster. Nah, kita perlu bedakan ketika kita ingin merubah data atau mengubah koordinat sistem ketika datanya raster. Nah, ini merupakan data raster. Kita tulisnya pakai project raster. Nah, ketika kita memakai data vektor, nah data vektor itu kayak ini, SHP, data point, line, polygon, itu data vektor. Itu kita pakai project. Nah, karena ini data raster, kita pilih yang project raster. Ini untuk mengubah koordinat sistemnya ya. Gitu. Ini kita ubah di sini. Tapi kita mau save dulu. Ya, atau kita ubah dulu ya, nggak masalah. Kita ubah dulu. Kita inputkan. Ini sudah berapa menit guys? Wah, sudah 36 menit. Wah, ini sudah lama ini. Kita simpan di data desktop Sleman. Kita simpan R1 ya. Kita kasih 49 gitu. Outputnya 49S karena apa? Karena di wilayah DI Jateng. Kita langsung oke. Nah, kita langsung lakukan di data selanjutnya juga bisa sambil menunggu data pertama berhasil. Kita simpan R2 49. Oke, save 49. Oke, kita langsung oke saja, kita tunggu keduanya sampai berhasil. Oke, kita tunggu ya. Terus kemudian kita pilih mosaic itu oke, berhasil ya, ini berhasil. Project raster berhasil. Kita langsung remove saja. Kita tinggal tunggu yang kedua. Kita pilih yang spatial analysis tool. Bukan yang ini, yang raster. Di data management raster dataset, raster mosaic tunjuk raster. Nah, kita pilih ini, nanti kita masukkan. Nah, kedua file ini yang sudah kita atur koordinat sistemnya. Oke. Outputnya kita pilih di sini, atau kita buat, saya biasanya kemarin ya, waktu pengolahan ini tuh dia harus disimpan di database ya. Karena waktu saya nggak simpan di folder geodatabase itu pencar semua datanya. Ini nggak usah, spasialnya nggak usah. Ini kita simpan dengan nama raster div. Nah, name externnya ya. Nah, terus pixel tipenya kita perlu atur di sini. Kita cek dulu di bagian properties, terus raster tipenya itu apa nih? Nah, ini unsigned integer dan dengan pixel tipenya 16 bit. Kita atur unsigned 16 unsigned. Oke. Nah, number of bandnya itu 3 karena dia memiliki 3 warna ya, red, green, blue. Oke. Number of bandnya 3. Oke, kalau sudah semua, seperti ini selain ini nggak usah diatur, ini juga nggak usah diatur karena sudah kita atur. Kita langsung simpan saja. Kita beri nama raster ya. Klik OK. Nah ini teman-teman lakukan di semua filenya. Katakanlah teman-teman kan mau tadi kan kita mengambil di desa ya, di Sleman ya. Semua filenya udah diambil kan, terus di georeference semua.
kan sudah. Nah, ini kan saya ambil sampelnya 2, tapi anggap saja ini sudah satu desa. Sudah di georeference, sudah di atur koordinat sistemnya. Nah, langkah terakhir di mosaic to new raster. Nah, kalau misalnya sekiranya terlalu lama diubah koordinat sistemnya, waktu ubah itu nanti di akhir aja itu bisa. Jadi pas setelah di georeference kan itu sudah teratur menjadi koordinat sistem global. Global itu yang WGS 1984, itu koordinat sistem global. Nah, itu teman-teman langsung lanjut ke mosaic to new raster. Nah, kalau sudah, baru nanti setelah proses selesai itu teman-teman ubah atau teman-teman project raster untuk sesuaikan ke zona UTM yang ada di lokasinya. Nah, kalau di Jogja yang 49S. Nah, kita ini karena prosesnya selesai, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini karena kita tadi simpan di geodatabase ya. Oke, ini data hasil mosaik. Nah, hampir tidak terlihat perpotongan kan ya. Nah, ini fungsinya mosaik to new raster itu kayak gini. Jadi seperti itu. Nah, mudah kan? Bagi teman-teman yang bingung bisa langsung komen bagaimana kendalanya apa, terus mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungkan, silahkan langsung komen. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman semua yang membutuhkan cara ini, yang bingung untuk mencari data citra, silahkan share. Dan like juga, karena jika video ini menarik dan mengedukasi kawan-kawan, kita akan membuat video-video yang lebih mengedukasi lagi, sehingga channel kita ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, seperti itu saja tutorial kita kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you guys.